Ibrahim bersama Siti Sarah saat itu ingin pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada seorang raja yang suka mengambil istrinya orang. Kalau ada istrinya orang agak cantik, maka diambil istrinya, suaminya dibunuh. Maka Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah janjian, Sarah, nanti kalau kita ditangkap sama raja, bilang kau ini adalah saudara saya. Saya juga demikian, saya akan mengatakan bahwa kamu adalah saudara saya. Di dalam hati itu adalah saudara seiman. Itulah adalah katanya Nabi Ibrahim, dosa bohong pertama saya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Siti Sarah yang istrinya itu dibilang saudaranya. Betul juga ketika memasuki Mesir, ada mata-matanya raja melihat Siti Sarah yang demikian cantik, langsung dilaporkan kepada raja, ditangkaplah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, dibawa ke istana. Ketika ditanya, Ibrahim, siapa ini? Dijawab, ini saudara saya. Wah, kalau saudara, kalau istrinya atau saudara putrinya dikawin sama raja, maka saudara lakinya jadi ipar. Maka Nabi Ibrahim dijamu, karena ini calon ipar. Dijamu oleh raja. Tapi begitu raja melihat kecantikan Siti Sarah, raja tidak kuat, kepingin mau diancelap, dipegang. Tapi Sarah berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari raja yang zalim ini. Tiba-tiba tangannya raja itu kaku, tidak bisa memegang Siti Sarah. Maka raja bertanya, Sarah, kau apakan aku? Sarah menjawab, aku berdoa kepada Tuhanku dari gangguan tanganmu itu, karena engkau bukan suamiku. Maka raja berkatakan, Sarah, mintakan kepada Tuhanmu agar aku kembali lagi normal. Aku tidak akan سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil qawiyyi sultanu al-wadi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu ta'ala majduhu wa aduma syanu khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilma وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة والصلاة والسلام على نبيه الرحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. الله تعالى في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang, diberi kesehatan yang baik sehingga kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Sholawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud syukur kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat yang terbaik
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, kita ini adalah umat yang terbaik pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita tanpa mendaftar, tahu-tahu dimasukkan menjadi golongan umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menghuni surga pertama kali sebelum umat-umat Nabi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita saat ini berada di bulan haram. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bahwa dalam 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Allah sendiri yang menetapkan. Kemudian Allah menetapkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan terhormat. Minha arba'atun hurum. Allah yang menentukan 4 bulan terhormat. Kenapa dibilang terhormat? Karena di bulan-bulan 4 tersebut, apabila seseorang beramal soleh, akan ditingkatkan pahalanya oleh Allah SWT. Sedangkan sebaliknya, kalau kita bermaksiat, akan ditingkatkan pula dosanya oleh Allah SWT. Apa 4 bulan itu? 3 bulan bersambung, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan yang satu agak jauh, yaitu bulan Rajab. Kita sekarang berada di tengah. Dzul Qa'dah sudah kita lewati, kita berada di bulan Dzul Hijjah, tanggal 10 Dzul Hijjah hari ini. Jadi kalau kita beribadah di bulan-bulan ini, maka pahalanya akan ditingkatkan oleh Allah SWT. Tapi jangan sebaliknya, kita berbuat dosa di bulan-bulan ini, kita akan mendapatkan pahala atau dosa yang berlipat ganda. Kita kenal bulan ini adalah bulan haji. Para jamaah haji saat ini sedang berada di Mekah sana, di Mina, di Musdalifah dan sebagainya. Kalau kita ingat itu, kita akan ingat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebelumnya marilah kita doakan para jamaah haji mudah-mudahan diberi sehat, afiat, bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Dan kita yang belum haji, mudah-mudahan bisa pergi haji. Yang sudah haji, mudah-mudahan bisa kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Bulan-bulan haji ini mengingatkan kita kepada Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim ketika remaja, beliau pernah menghancurkan patung-patung dari Raja Namrud di tempat beribadah mereka. Ketika Raja Namrud dan para menteri anggotanya sedang pergi, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membawa kapak menghancurkan patung-patung yang ada di tempat persembahannya itu, kecuali satu yang paling besar, kapaknya ditaruh di sana. Kemudian ketika raja pulang dari bepergian ingin berdoa, betapa kagetnya Raja Namrud dan anak buahnya ketika semua patung-patungnya hancur kecuali satu yang paling besar. Maka mereka sudah bisa menduga bahwa ini pasti perbuatan Ibrahim. Maka Ibrahim ditangkap saat itu dan ditanya, "Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung itu?" Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, "Coba tanya pada patung yang paling besar itu dia bawa kapak itu." Maka Raja murka sambil mengatakan, "Apakah kamu tidak waras ya Ibrahim? Bagaimana mungkin saya berbicara dengan patung?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Yang tidak waras itu saya tak kamu. Sudah tahu patung itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa bicara, kenapa kamu jadikan Tuhan? Kenapa kamu sembah?" Maka raja kalah sebetulnya, tapi namanya raja, menang saja. Ditangkaplah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Kemudian seluruh masyarakat di kerajaan itu dalam waktu 1 bulan disuruh mencari kayu bakar untuk dikumpulkan di suatu lapangan sebesar alun-alun. Pada saatnya kayu bakar tersebut dibakar, begitu dibakar menyala satu alun-alun, mereka kebingungan bagaimana cara melempar Ibrahim ke tengah-tengahnya api itu. Maka syaitan berwujud manusia memberi ide kepada raja untuk membuat mazantik atau ketapel yang besar. Maka dibuatlah ketapel yang besar, Nabi Ibrahim ditaruh di ketapel, dilemparkan ke tengah api itu. Maka Allah berfirman kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah dingin dan selamat untuk Ibrahim. Seandainya Allah hanya mengatakan ya narukuni bardan, maka Nabi Ibrahim akan membeku di tengah api itu. Tapi Allah melanjutkan dengan salaman, bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim di samping kedinginan juga selamat di tengah api tersebut. Ketika di lain waktu ditanya, ya Ibrahim, di dalam hidupmu ini kesempatan mana yang paling menyenangkan bagi dirimu? Dijawab oleh Ibrahim, saat saya di tengah api, seolah-olah kalau sekarang itu orang di tengah kamar yang ber-AC, demikian nikmatnya di situ. Itulah yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, merasa nyaman dan kedinginan di tengah api yang membara. Setelah apinya padam, ternyata Nabi Ibrahim masih selamat, maka diusirlah atau pergilah Nabi Ibrahim dari Irak, Babilonia menuju ke Palestina. Kemudian beliau menikahi saudara sepupunya yang paling cantik saat itu, yaitu Siti Sarah. Mereka hidup di Palestina. Nabi Allah Ibrahim ini memelihara ternak. Begitu banyak ternaknya. Nabi Ibrahim itu sangat patuh kepada Allah SWT. Ketika datang waktunya berkorban, maka Nabi Ibrahim kalau korban tidak tanggung-tanggung. Kambing 2000 ekor, unta berapa puluh, dan lain-lainnya. Sehingga membuat decak kagum, tidak hanya manusia, tetapi malaikat di langit sana kagum kepada Nabi Allah Ibrahim yang demikian patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berkorban tidak tanggung-tanggung 2000 ekor kambing. Maka saat itu sudah sekian lama Nabi Ibrahim tidak punya keturunan. Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah SWT, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kami keturunan yang soleh. Ini doa boleh kita baca. Walaupun kita sudah punya anak, kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Demikian doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Berharap ada keturunannya yang bisa melanjutkan estafet kenabiannya. Selalu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Tapi tidak pernah beliau itu belum dikaruniai putra. Maka ketika berkorban itu, demikian banyak malaikat ingin mencoba atau ingin datang kepada Nabi Ibrahim. Malaikat izin kepada Allah, ya Allah, aku ingin berkunjung kepada Ibrahim. Maka diizinkan oleh Allah datang ke bumi menemui Nabi Ibrahim. Ketika malaikat bertemu dengan Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, malaikat bertanya, wahai Nabi Allah Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, engkau kekasihnya Allah. Demikian banyak korban kambing yang engkau selalu sembelih untuk korban. Dan juga ketika setiap ada tamu selalu dipotongkan kambing oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim saat itu keperucut, kalau kita orang Jawa bilang, Nabi Ibrahim keperucut omongan. Jangan lagi kambing 2000,
Kalau saya nanti diberi putra oleh Allah SWT dan saya disuruh mengorbankan putra saya akan laksanakan. Inilah ucapan Nabi Ibrahim yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nazar. Hati-hati kalau ngomong ya. Kita harus berhati-hati ngomong. Nabi Ibrahim berucap demikian, jangankan kambing. Kalau saya diberi putra, saat itu beliau belum punya putra. Kalau saya diberi putra oleh Allah Subhanahu wa taala dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putra saya akan melaksanakan. Itulah dicatat oleh Allah SWT sebagai nazar. Beralih cerita, Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah saat itu ingin pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada seorang raja yang suka mengambil istrinya orang. Kalau ada istrinya orang agak cantik, maka diambil istrinya, suaminya dibunuh. Maka Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah janjian, Sarah, nanti kalau kita ditangkap sama raja, bilang kau ini adalah saudara saya. Saya juga demikian, saya akan mengatakan bahwa kamu adalah saudara saya. Di dalam hati itu adalah saudara seiman. Itulah adalah katanya Nabi Ibrahim, dosa bohong pertama saya. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Siti Sarah yang istrinya itu dibilang saudaranya. Betul juga ketika memasuki Mesir, ada mata-matanya raja melihat Siti Sarah yang demikian cantik, langsung dilaporkan kepada raja, ditangkaplah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, dibawa ke istana. Ketika ditanya, Ibrahim, siapa ini? Dijawab, ini saudara saya. Wah, kalau saudara, kalau istrinya atau saudara putrinya dikawin sama raja, maka saudara lakinya jadi ipar. Maka Nabi Ibrahim dijamu, karena ini calon ipar. Dijamu oleh raja. Tapi begitu raja melihat kecantikan Siti Sarah, raja tidak kuat, kepingin mau diancelap, dipegang. Tapi Sarah berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari raja yang zalim ini. Tiba-tiba tangannya raja itu kaku, tidak bisa memegang Siti Sarah. Maka raja bertanya, Sarah, kau apakan aku? Sarah menjawab, aku berdoa kepada Tuhanku dari gangguan tanganmu itu, karena engkau bukan suamiku. Maka raja berkatakan, Sarah, mintakan kepada Tuhanmu agar aku kembali lagi normal. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kemudian Siti Sarah berdoa, dan saat itu juga tangannya raja bisa digerakkan kembali. Tapi rajanya tambeng, ingin memegang lagi, kaku lagi. Minta kepada Sarah untuk berdoa kepada Allah. Sampai 3 kali. Maka ketika ketiga kali rajanya ingin memegang Siti Sarah, maka seluruh tubuhnya kaku kecuali mulutnya. Maka raja mengatakan, sudah, tobat saya, mintakan kepada Tuhanmu, doakan saya supaya kembali lagi saya normal, saya tidak akan mengganggumu selama-lamanya, dan engkau saya beri hadiah seorang perempuan. Ada yang bilang itu putrinya sendiri, ada yang bilang tidak tahu perempuan yang lain, yaitu Siti Hajar. Hadiah Siti Hajar diberikan oleh raja kepada Siti Sarah. Maka hiduplah mereka kembali lagi ke Palestina, hiduplah mereka bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Hajar ini diperlakukan untuk membantu Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya keturunan, sampai Siti Sarah kasihan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka mengatakan, ya Ibrahim, kawini saja Siti Hajar itu, aku rela. Maka Siti Hajar dikawin oleh Nabi Allah Ibrahim. 1 tahun kemudian lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Betapa senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat ini mempunyai putra, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun tidak demikian dengan Siti Sarah. Siti Sarah walaupun istri yang setia,
tapi dia melihat madunya mempunyai anak, hatinya juga merasa susah juga. Maka Allah memerintahkan ketika Nabi Ismail baru belum 1 tahun usianya, diminta Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan Ismail menuju Mekah. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Siti Hajar dan Ismail menuju Mekah. Sampai di sana, Mekah itu lembah, Ka'bahnya rubuh, zamannya Nabi Nuh, tinggal pondasinya saja. Maka ketika sampai di sana, Siti Hajar dan Ismail disuruh turun, Nabi Ibrahim ini langsung jalan beserta untanya. Maka berteriaklah Siti Hajar, "Ya Ibrahim, engkau meninggalkan aku." Nabi Ibrahim diam saja. "Hei Ibrahim, engkau tinggalkan aku sendirian di lembah ini yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tanaman tidak ada, binatang tidak ada, air pun tidak ada." Maka Nabi Ibrahim terus berjalan. Kemudian Siti Hajar mengatakan, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu?" Maka Nabi Ibrahim mantuk gini sambil terus berjalan. Maka katanya Siti Hajar, "Kalau memang ini perintah dari Tuhanmu, pasti Tuhanmu akan menjagaku." Demikianlah, pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali lagi ke Palestina. Kemudian persediaan air saat itu hanya 1 kendi, lama-lama pasti akan habis. Mumpung belum malam, maka Siti Hajar mencari air. Beliau naik ke Bukit Sofa, dilihatnya di Bukit Marwah demikian panas, ada feta morgana seolah-olah ada air. Maka beliau menuju dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Sebelum sampai, berlarilah dia sebagai start untuk naik ke Bukit Marwah. Tapi sampai di sana ternyata itu hanya feta morgana. Kemudian beliau menoleh ke Bukit Sofa, demikian panasnya matahari seolah-olah di sana ada air. Maka larilah mereka, larilah Siti Hajar itu dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa kembali. Demikian berlaku 7 kali. Tidak menemukan air, tiba-tiba dari kaki Nabi Ismail alaihissalam keluarlah mata air. Demikian senangnya Siti Hajar melihat air itu sambil mengatakan, "Zammi, zammi, berkumpullah, berkumpullah." Ada yang mengatakan zam-zam, zam-zam, berkumpullah. Karena demikian senangnya ada air, jangan sampai air itu meluber, maka diberilah pinggir-pinggirnya itu dengan batu-batu supaya air bisa berkumpul di situ. Maka katanya Nabi Muhammad SAW, seandainya saat itu Siti Hajar tidak mengatakan zammi, berkumpullah, berkumpullah, maka niscaya air itu akan meluap menjadi danau. Air itu akan terus keluar, tidak berhenti-henti. Bayangkan berapa ribu jamaah haji yang minum air zam-zam, air zam-zamnya tidak pernah kering. Itulah mukjizat daripada air zam-zam. Kemudian ketika sudah ada air dengan sendirinya, di atasnya itu ada burung yang berkeliling-keliling. Pas saat itu di negeri Yaman sedang ada kekeringan. Mereka memutuskan satu kabilah, satu suku yang jumlahnya banyak akan pindah menuju Palestina. Mereka kalau ke Palestina harus melewati Mekah. Maka pada saat rombongan itu sampai di Mekah, dari jauh mereka melihat kok banyak burung berterbangan. Biasanya kalau kita lewat di sini tidak ada burung yang berterbangan. Maka mereka mengutus 2 orang untuk melihat apakah ada air di atas burung-burung yang berterbangan itu. Maka setelah dilihat ternyata betul ada air, ada Siti Hajar dan Ismail yang di situ. Mereka mengatakan, "Wahai ibunda, bolehlah kami tinggal di sini. Kami satu rombongan besar dari Yaman akan pergi ke Palestina, tapi kalau memang diizinkan kami akan tinggal di sini." Maka
Siti Hajar mengatakan, boleh, silakan tinggal di sini. Maka langsung kota Mekah yang tandus tadi sekarang berubah menjadi satu desa yang banyak penduduknya, karena di situ ada air dan orang-orang Yaman itu adalah pengembala-pengembala, sehingga terjadi tukar-menukar. Siti Hajar punya air, mereka punya kambing, punya ini dan sebagainya, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain, maka hiduplah Nabi Ismail alaihissalam besar di lingkungan itu. Suku itu namanya suku Jurhum. Maka nanti akhirnya Nabi Ismail itu akan dinikahkan dengan anak dari kepala suku itu. Tapi sebelum itu, ketika beranjak agak sedikit besar, Nabi Ismail alaihissalam kira-kira umur 8 tahun, disambangi Nabi Ibrahim alaihissalam, melihat bagaimana kondisi Hajar dan Ismail saat itu. Maka betapa senangnya Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang putra yang sangat taat, yang sangat ganteng, sangat lucu, bisa membantu Ibrahim. Ketika senang-senangnya itu, maka Allah menagih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mimpinya. Hei Ibrahim, engkau kan pernah ngomong dulu, kalau kau saya kasih anak dan saya suruh untuk mengorbankan anakmu, engkau akan mengorbankannya. Bingung Nabi Ibrahim hari itu. Besoknya mimpi lagi, oh kalau sudah 2 kali ini pasti benar. Maka dia bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam, wahai anakku, ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fandur madza taruh. Itulah ayah yang bijaksana. Bertanya kepada Ismail alaihissalam, wahai putraku, aku bermimpi diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Allah SWT sebelum memperoleh Nabi Ibrahim memperoleh putra, Nabi Ibrahim sudah mendapat bisyarah, sudah mendapat tanda-tanda dari Allah SWT bahwa kamu akan mendapatkan seorang putra yang halim. Wa basyarnahu bihulamin halim. Halim itu adalah sifat di atas sabar. Kalau sabar itu orang dipukul diem, itu sabar. Tapi kalau halim itu adalah orang akan dianiaya tapi dia bantu. Itulah sifatnya Nabi Ismail alaihissalam. Dia nanti akan disembelih oleh ayahnya, dia tidak menolak, tapi dia akan membantu ayahnya untuk melaksanakan perintahnya Allah SWT. Itulah sifat halim yang digambarkan oleh Allah SWT sebagai sifatnya Nabi Ismail alaihissalam. Maka itulah dilaksanakanlah penyembelihan itu dibantu oleh Ismail dengan mengatakan, hai ayah, ikatlah saya supaya saya tidak bergerak, tutuplah mata saya supaya kamu tidak, supaya tega untuk menyembelih saya, dan silakan sing-singkan lengan bajumu supaya nanti tidak ada darah di sana. Kalau ibu melihat pasti nanti akan bertanya dan sebagainya, dan sebagainya. Permintaan Nabi Ismail alaihissalam diantaranya nanti kalau ada anak kecil main-main di dekat rumah kita, jangan boleh supaya ibu tidak ketok-ketokan saya. Itulah Nabi Ismail alaihissalam. Maka dilaksanakanlah penyembelihan itu. Kemudian diganti oleh Allah SWT dengan domba yang merupakan korban dari Habil. Dulu zamannya Nabi Adam, ada putranya Qabil dan Habil. Nabi Adam itu kalau melahirkan istrinya pasti kembar, laki perempuan. Qabil dengan pasangannya, kemudian Habil dengan pasangannya. Lah Qabil pasangannya itu cantik sekali, harusnya dikawinkan silang. Tapi si Qabil tidak mau, dia mau kawin dengan kembarannya. Maka dikatakan oleh Allah SWT, silakan korban. Qabil seorang petani, dia mengorbankan sayur-sayur yang sudah busuk. Tapi Habil
seorang peternak, dia mempersembahkan korbannya seorang atau seekor domba yang sangat istimewa. Maka kalau ada api nanti, siapa yang disambar oleh api itu, itulah yang diterima korbannya. Maka saat itu yang diterima adalah domba dari Habil, diangkat ke langit, dan itulah yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengganti Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka ketika hendak disembelih itu, setan tidak mau kalau Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar itu melaksanakan perintah Allah. Maka setan berusaha bagaimana caranya menggagalkan itu. Namun kemudian dilempar oleh Siti Hajar menjadi batu, dilempar oleh Ibrahim menjadi batu, dilempar oleh Ismail menjadi batu. 3 batu ini yang selalu dilempar sekarang oleh para jamaah haji. Jadi semua apa yang dilaksanakan oleh para jamaah haji itu terkait dengan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan Nabi Muhammad SAW lahir dari jalur Nabi Allah Ismail alaihissalam, maka Nabi Allah Ibrahim dikatakan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin, meneladani daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, dan kita bangga menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini sedikit yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril salatul idul adha bil jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil mutammimin lil asyaril kiram wa sa'iri ashabi nabiyika ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amin. Allahumma la taj'al ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa alikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma amina fi durina wa asli ulata umurina wajalillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dafa'anna al ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadi khassa wa an sa'iril biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah
Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi 'azza wa jalla wa akbar.